Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Syarifah Husniah Hasibuan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung part 2 mengenai kerucut. Setelah kita membahas bangun ruang sisi lengkung part 1 mengenai tabung, sekarang kita akan membahas part 2-nya, yaitu membahas mengenai kerucut. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa pertama mengetahui definisi kerucut, mengetahui jaring-jaring kerucut, menentukan luas permukaan kerucut, serta menentukan volume kerucut. Apa itu kerucut? Baiklah, pada kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan benda-benda yang berbentuk kerucut, baik benda maupun makanan. Salah satunya, ini dia, tumpeng. Biasa kita temukan pada acara-acara tertentu. Tumpeng berbentuk kerucut. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan benda yang berbentuk kerucut. Selain tumpeng, kita juga bisa mengetahui benda lain yang berbentuk kerucut, seperti topi ulang tahun ini sering kita jumpai pada acara-acara ulang tahun. Topi ulang tahun berbentuk kerucut. Jadi bagaimana? Sudah dapat gambaran benda-benda yang berbentuk kerucut. Nah, jadi kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup menjadi titik. Berarti kerucut itu merupakan yang terbentuk dari tabung. Dengan cara tutup tabung kita ubah menjadi titik, maka akan berbentuk kerucut. Ini dia ilustrasi dari kerucut. Kita lihat di sini ada sebuah kerucut yang itu dinamakan sisi lengkung. Ada juga yang dinamakan alas yang berbentuk lingkaran, serta yang di atas merupakan titik puncaknya. Nah, jika kerucut ini kita buka, akan menghasilkan gambar seperti di samping. Lihat, yang gambar atas itu merupakan juring yang terbentuk dari sebuah lingkaran atau bagian dari sebuah lingkaran. Dan gambar yang di bawah merupakan sebuah lingkaran. Lihat, itu sebuah lingkaran dan yang ini merupakan juring. Maka ini dinamakan jaring-jaring kerucut. Baik, ini sangat penting kita ingat. Lihat, di sini ada sebuah kerucut. Ini merupakan jari-jarinya dan ini merupakan tinggi, serta yang sisi miring ini merupakan sisi miring atau garis pelukis atau bisa dikatakan dengan apotema. Nah, dari sekilas kita lihat, ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, apabila kita ingin mencari jari-jari, tinggi, serta sisi miring, kita bisa menggunakan rumus dari segitiga siku-siku. Nah, ketika kita mencari S, maka S sama dengan akar R kuadrat tambah T kuadrat. Ketika kita mencari jari-jari, maka R sama dengan akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat itu untuk mencari jari-jari. Nah, bagaimana untuk mencari tinggi? Sama, kita akan mengakarkan T sama dengan akar S kuadrat dikurang R kuadrat. Itu untuk mencari tinggi. Ini perlu kita ingat, karena nanti akan digunakan ketika kita mencari sisi miringnya, tinggi, atau jari-jari apabila mereka tidak diketahui. Sekarang kita lanjut ke rumus luas permukaan dan volume kerucut. Ini dia rumus dari luas permukaan kerucut. L sama dengan VR kurung R tambah S. Nah, jika pada rumus luas permukaan tabung VR R tambah S, maka pada kerucut L sama dengan VR R tambah S. Ini dia yang membedakan luas permukaan kerucut dengan luas permukaan tabung. Dari sini sangat mudah untuk mengingat bagaimana luas permukaan kerucut hanya dengan mengingat luas permukaan tabung, di mana dengan L luas, R jari-jari, serta S sama dengan sisi miring. Nah, bagaimana dengan volume kerucut? Kita lihat di sini rumus volume kerucut. Lihat, ada tinggi serta ada jari-jari. Nah, tahukah kalian bahwasanya
volume kerucut sama dengan volume tabung dibagi 3. Berarti volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Nah, maka volume kerucut sama dengan volume tabung per 3. Jadi, volume dari kerucut yaitu VR kuadrat T per 3 atau volume tabung dibagi 3. Nah, sangat mudah untuk mengingat rumus dari volume kerucut serta rumus dari luas permukaan kerucut itu. Jadi sampai sini, jika sudah paham, kita akan lanjut pada contoh soal. Baiklah, masuk kita ke contoh soal yang pertama. Menghitung luas permukaan kerucut. Tentukan luas permukaan kerucut berikut. Lihat di sini diketahui jari-jarinya 7 serta sisi miringnya 25. Maka luas permukaannya adalah L sama dengan VR, R tambah S. Nah, kita masukkan jari-jari serta sisi miringnya. Maka L sama dengan V dikali 7 buka kurung 7 ditambah 25. Lihat, setelah itu yang di dalam kurung kita jumlahkan terlebih dahulu. Maka 7V kali 32. Hasilnya 7 dikali 32, 224 V meter pangkat 2. Nah, jadi luas permukaan kerucut adalah 224 V meter pangkat 2. Next, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, menghitung volume kerucut. Tentukan volume kerucut berikut ini. Lihat di sini diketahui bahwasanya tingginya ada 24 cm serta jari-jarinya ada 7 meter. Maka berapakah volume dari kerucut tersebut? Nah, di sini ada V sama dengan VR kuadrat T per 3. Kita masukkan ke dalam rumus. Angka-angka tadi kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan V dikali 7 pangkat 2 dikali 24 per 3. Nah, setelah itu 7 pangkat 2 sama dengan 49. Jadi V dikali 49 dikali 24 per 3. Maka hasil dari perkalian dan pembagian tersebut, lihat 1176 dibagi 3, maka hasilnya 392 cm3. Nah, ini dia cara untuk menghitung volume kerucut. Jadi, sangat mudah bukan untuk dipahami, apalagi rumus-rumusnya masih berkaitan dengan tabung. Sangat mudah untuk dipahami. Baiklah, sekian saja materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you!